Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. Amma ba'du, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung hadis yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala atau As-Sa'di. Ada dua penyebutannya, As-Sa'di dan As-Sa'di. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Ya, kata beliau, sungguh perkara orang yang beriman itu begitu menakjubkan. Ya, semua apa yang dialaminya itu baik. Kalau diberi kesenangan, dia bersyukur, maka hal itu baik baginya. Jika mengalami kesulitan, dia bersabar, maka hal itu lebih baik baginya. Dan hal yang seperti ini tidak diperoleh kecuali oleh seorang mukmin. Ini hadis-hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, di mana di hadis ini kita bisa melihat bagaimana Nabi menggambarkan bahwa mukmin itu akan berlipat-lipat kebaikan dan buah dari kebaikan yang dilakukannya tersebut juga akan berlipat-lipat. Setiap apa yang dialami oleh seorang mukmin, kebaikannya akan digandakan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau orang beriman dengan orang yang tidak beriman, kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, ketika dia mengalami yang serupa, yaitu entah itu kebaikan ataupun keburukan, tetapi ada perbedaan yang besar di antara keduanya di dalam menerima hal tersebut. Kenapa demikian? Respon orang tentang nikmat, respon orang tentang musibah itu akan berbeda-beda antara satu dan yang lainnya tergantung apakah dia mukmin atau tidak. Dan sering saya katakan bahwa mukmin itu selalu punya peluang untuk mendapatkan kebajikan, baik ketika dia dihimpit oleh kesulitan ataupun dia diliputi oleh kenikmatan. Ya, kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis di atas, yang pertama maksudnya orang yang jadi beliau memberikan muqaddimah, ya, bahwa orang itu berbeda dalam menyikapi musibah ataupun nikmat, ya. Yang pertama yang menerima kebaikan dan keburukan sebagaimana yang telah kita sebutkan, yaitu dalam bentuk syukur dan sabar dengan segala konsekuensinya, sehingga kalau kita responnya seperti ini, lahir di dalam diri kita perasaan bahagia dan senang. Hilang rasa gundah gulana, perasaan tak tenang, kesempitan dada, kehidupan sengsara, semuanya berganti dengan kehidupan bahagia di dunia ini. Sementara orang yang menerima kesenangan dengan sombong dan melampaui batas, akhlaknya menyimpang sehingga dia menerimanya bagaikan hewan yang rakus, yang kelaparan. Namun demikian hatinya tidak akan pernah tenang, bahkan gelisah dari berbagai sisi. Dari sisi ketakutan, ya, akan hilangnya sesuatu yang dicintainya, kemudian dari banyaknya pertikaian yang biasanya tumbuh dari hal tersebut. Dari sisi jiwa yang tidak puas-puasnya, bahkan menginginkan hal lainnya yang mungkin dapat dia raih ataupun tidak. Walaupun seandainya dapat diraihnya, itu pun akan mengakibatkan kegelisahan dari berbagai sisi yang telah disebutkan tadi. Maksudnya sesaat itu begini, orang yang tidak melandasi penerimaan atau penyikapan tentang nikmat dan musibah dengan iman, taruhlah dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat pada orang yang tidak tepat. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita kalau makan itu dengan ketakwaan. Begitu juga yang menikmati harta kita itu usahakan juga orang bertakwa. Nabi berpesan jangan memakan makananmu, maksudnya jangan biarkan orang terlibat dengan kamu dalam menikmati rezekimu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konteks ketika makanannya itu halal. Konteks ketika makanannya halal. Kita pastikan yang turut serta menikmati makanan itu juga orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akan melahirkan sikap-sikap ataupun perilaku-perilaku yang baik. Kita sering menyinggung bahwa harta halal itu punya efek terhadap perilaku seorang mukmin, dan harta haram juga demikian punya perilaku terhadap sikap seorang mukmin. Nah, kalau orang tidak beriman lalu menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu tidak akan membuatnya tenang. Kata Sa'di, dia akan gelisah dari banyak sisi ketika dia dapat bukan ketenangan yang meliputinya kan. Orang kan ketika sesuatu yang diinginkan kemudian tercapai itu ada perasaan puas, perasaan senang dan seterusnya. Nah, kalau orang itu tidak beriman kepada Allah, yang timbul di dalam dirinya ketika diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan perasaan aman, perasaan nyaman, perasaan tenang, tetapi ketakutan akan hilangnya karunia tersebut. Dan ini musibah. Berapa banyak hari ini orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit mental, bukan karena dia orang yang hidup dalam kekurangan. Dia bukan orang yang kurang, dia bukan orang yang nggak punya harta, dia bukan orang yang punya kedudukan. Berapa banyak orang yang terhormat, berapa banyak orang yang punya kedudukan, berapa banyak orang yang memiliki harta, memiliki semua yang dia inginkan di dunia ini dengan mudah dia dapatkan, tetapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekhawatiran bila hal itu hilang darinya. Ini jauh lebih dahsyat azabnya daripada sekedar kita tidak diberi oleh Allah. Jadi makanya jangan menganggap ketika Tuhan memberi itu juga dengan cinta kepada kita. Tidak. Kadang Tuhan memberi hanya untuk mengulur azabnya kepada kita. Karena ketika kita diberi, kita bukan orang yang bersyukur dan seterusnya. Jadi perasaan kehilangan, perasaan ketakutan bahwa harta, kedudukan, jabatan itu akan hilang dari dirinya, ini azab lain yang datang bersamaan dengan apa yang kita anggap nikmat saat kita tidak meresponnya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan oleh setiap orang. Makanya di Quran itu Allah menyinggung wa ammal insan, dan apabila manusia ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Nah, kalau manusia itu diberi nikmat, dia kayak merasa di dalam dirinya itu akraman, Tuhanku sedang memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tetapi ketika disempitkan oleh Tuhan rezekinya, ya, dia bilang Tuhanku sedang menghukum saya, Tuhan sedang menghinakan saya. Tidak demikian. Pemberian tidak menunjukkan cinta sebagaimana penahanan rezeki, penangguhan rezeki dari Tuhan menandakan benci, tidak demikian. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya ingin menjelaskan apa yang dikatakan oleh Sa'di, bahwa mukmin, orang tidak beriman ketika diberi nikmat, dia akan berubah menjadi hewan yang buas, yang kelaparan. Kenapa? Dia ketika menerima nikmat itu tidak ada qanaah di dalam dirinya. Mukmin kan di antara hal yang membantu seorang mukmin di dunia merasa lebih tenang apapun kondisi ekonominya adalah sifat qanaah. Sifat qanaah, dia selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mencukupi dia. Ya, mukmin itu akan selalu melihat pada nikmat yang paling kecil yang dia terima. Saya memang tidak diberi Tuhan harta, saya memang tidak diberi oleh Allah ini dan itu. Saya bukan orang yang punya jabatan tinggi, saya bukan orang yang punya mobil mewah, tetapi kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya adalah nikmat yang luar biasa. Ada anak yang sehat, yang walafiat, yang bisa setiap saat mendoakan saya, itu juga bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pikir seorang mukmin seperti itu sehingga dia tidak lalu melihat pada materi yang menyebabkan dia takut kehilangan, dan itu musibah. Manusia yang tidak beriman akan menyikapi nikmat dengan kerakusan. Dia seperti orang yang kelaparan. Hatinya tenang, dunianya bertambah, dia makin lapar. Makanan terhidang di depannya tidak mengenyangkan dia. Kenapa? Tuhan cabut sisi yang lain. Tuhan masukkan sisi takut akan kehilangan apa yang dicintainya. Dan tidak hanya itu, harta yang semestinya dinikmati akan menjadi sumber pertikaian baginya, bagi anak-anaknya, bagi keluarganya, dan lain-lain sebagainya. Jadi jangan selalu kita mengira bahwa
kita baik-baik saja ketika diberi terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika dia mendapat kesulitan itu, dia tadi mendapatkan nikmat, responnya seperti itu. Bagaimana kalau kesulitan? Nah, lebih parah lagi. Jangan tanya bagaimana diuji dengan nikmat dia saja gagal, apalagi dengan kesulitan. Ya, tentu ketika diberi kesulitan, mukmin saat diberi kesulitan itu diilhami oleh Allah perasaan ridho, lapang hatinya. Ini yang sering saya bilang dari dulu, bahwa tidak ada orang yang sempit rezekinya, tidak ada orang yang kesulitan hidupnya. Di saat yang demikian dia begitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia begitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan memberikan kepuasan di dalam dirinya. Tidak pernah kita dengar ada orang bunuh diri. Orang saleh bertakwa dihimpit oleh kesulitan ekonomi, nggak ada bunuh diri. Tapi berapa banyak orang yang diberi kecerdasan, kepintaran, kekayaan, jabatan, matinya bunuh diri. Minimal ketika dia diberi umur panjang, hidupnya tidak terang karena kekalutan, jauh dari Allah, tidak ada keintiman antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mulai hilang di zaman kita saat ini. Walaupun beribu-ribu taklim kita dengar, beribu-ribu buku kita baca, beribu-ribu ayat yang kita baca, beribu-ribu hadis yang kita kaji, kenapa tidak menyebabkan kepada kita ketenangan? Hilang keintiman dengan Allah Subhanahu wa taala, hilang keintiman dengan yang ilahi. Kenapa demikian? Nah, itu tadi pemaknaan kita tentang nikmat berubah, pemaknaan kita tentang musibah juga berubah. Orang tidak beriman bila dia tidak siap dengan nikmat, apatah lagi dia tidak akan siap dengan musibah. Dia sulit mengilhami hatinya untuk ridha. Dia akan terus tegang, dia akan ketakutan, dia akan menghayalkan keburukan yang lebih. Sementara orang mukmin ketika dia diberi musibah, satu firman Allah yang dia pegang, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini pegangan seorang mukmin. Makanya ketika dia disambut oleh oleh keburukan dan seterusnya, oleh musibah dan seterusnya, yang dia ilhami dia, inna ma'al usri yusra. Semakin sulit jalan kebajikan itu akan bersama dengan kesulitan itu. Akan semakin mudah. Ya, semakin gelap malam pertanda fajar akan semakin cepat datang. Artinya ba'dal usr usra, setelah kesulitan ada kemudahan. Ini yang tidak diilhami kepada orang yang tidak beriman. Orang beriman akan mengilhami hatinya, diuji oleh Allah dengan keburukan, dia lapangkan dadanya. Ya, dia lapangkan dadanya. Ketika dia diuji dengan nikmat, dia ilhami dadanya dengan sifat qanaah. Lalu Sa'di mengatakan, seorang mukmin jika ditimpa penyakit atau kefakiran atau musibah yang lainnya, di mana setiap orang memiliki kemungkinan itu, jadi potensial untuk mengalami itu. Dengan keimanannya dia akan menerimanya dengan qanaah, ridha atas pemberian Allah kepadanya. Hatinya menjadi tenang, tidak menuntut sesuatu yang dia tidak mampu untuk meraihnya. Dirinya selalu melihat orang yang di bawahnya, yaitu lebih menderita daripada dia, dan tidak melihat orang yang ada di atasnya atau yang lebih senang darinya. Bahkan bisa jadi dia semakin bertambah senang dan gembira jika melihat orang yang dapat meraih keinginan-keinginan dunianya, namun tidak memiliki sifat qanaah atas hal tersebut. Begitu juga akan Anda dapatkan orang-orang yang tidak menjalankan nilai-nilai keimanan. Manakala mereka mendapatkan cobaan seperti kefakiran, ya, atau luput sesuatu yang sangat dia inginkan dari kehidupan dunia ini, dia akan sangat putus asa dan menderita. Berbeda dengan orang yang beriman kepada Allah, dia tidak akan pernah putus asa dan tidak akan pernah menderita. Kasus lainnya, kata Sa'di rahimahullah, ketika sebab-sebab ketakutan dan kekalutan menghinggapi manusia, maka Anda dapati orang yang imannya benar, hatinya akan mantap, jiwanya akan tenang, teguh dalam mencari penyelesaian, serta menyelesaikan masalah yang menimpanya tersebut dengan keluasan yang dimilikinya. Dengan pikirannya, ucapannya, perbuatannya, semuanya akan saling harmonis sebab dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirinya telah kokoh menghadapi gangguan yang menimpa. Kondisi seperti ini akan membuat seorang tenang dan hatinya mantap karena dia selalu diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Anda akan dapatkan orang yang tak memiliki keimanan akan memiliki kondisi yang akan mengalami kondisi yang sebaliknya. Jika mengalami ketakutan, hatinya menjadi tak tenang, emosinya tidak terkontrol.
pikirannya kacau balau, ketakutan menjalar di dalam dirinya, sehingga dalam dirinya terkumpul ketakutan luar dalam yang sulit untuk diungkapkan. Orang semacam ini jika belum pernah mendapatkan latihan yang banyak dalam mengatasi persoalan berdasarkan sebab-sebab alamiah, akan meruntuhkan kekuatan dan kejiwaannya. Karena ketiadaan iman yang mengarahkannya pada kesabaran, khususnya dalam kondisi terdesak dan sangat menyedihkan ataupun menakutkan, kata beliau rahmatullahi taala alaihi. Ini saya kira sudah cukup jelas. Lalu Sa'di mengatakan orang baik dan orang jahat, orang beriman dan orang kafir punya kemungkinan yang sama dalam mewujudkan keberanian dan naluri untuk memperkecil ketakutan. Akan tetapi orang beriman memiliki kelebihan berupa kekuatan iman, kesabaran dan tawakal kepada Allah, berpegang teguh kepadanya dan mengharapkan pahala dari Allah. Semua itu akan menambah keberaniannya, meringankan beban ketakutannya dan memperkecil pengaruh musibah. Sebagaimana firman Allah, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jadi ayat ini dikutip oleh beliau, An-Nisa ayat 104. Ini kisah pada perang Uhud kalau saya tidak salah ingat. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jika kamu menderita kesakitan akibat perang, artinya gini, Sa'di ingin memberikan gambaran kepada kita, mukmin dan kafir potensi untuk menderita. Potensi mengalami sesuatu yang dia tidak inginkan. Tetapi yang berbeda, sebagaimana menurut ayat ini, kalau kamu menderita kesakitan akibat musibah yang menimpa kamu di perang Uhud, maka sesungguhnya lawanmu pun demikian. Orang yang tidak beriman juga akan mengalami yang demikian, menderita kesakitan. Ya, tetapi beda. Yang sana menderita dan dia bertumpu pada kemampuan dirinya sendiri. Dia bertumpu pada keangkuhan dirinya sendiri. Sementara yang satu menderita, tapi dia orang yang beriman, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Dia mengharap pada Allah apa yang tidak diharapkan oleh orang-orang kafir. Ini kita kan diuji oleh Allah. Ini masih penjabaran tentang hadis yang sebelumnya. Mukmin kan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menyambut itu, ini bagian dari ini bagian dari nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Saya harus menghadapinya dengan sabar. Harapannya agar kesabaran itu diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah harapan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tak hanya musibah yang dia nikmati, tetapi pahala dari musibah itu juga akan meninggikan derajatnya di sisi Allah. Oleh karena itu benarlah ungkapan sebagian ulama yang mengatakan bahwa hilangnya pahala dari satu musibah itu sebetulnya lebih berat daripada musibah itu sendiri. Mereka juga akan mendapatkan pertolongan dan bantuan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang yang merespon musibah dengan keimanan. Allah berfirman, wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah kalian, sungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Kita lihat di Al-Anfal ayat 46. Saya izin ambil air sebentar. Kita masuk pada pasal yang kedua dari buku Sa'di rahimahullah ta'ala, yaitu di antara hal yang dapat menjadi sebab datangnya kebaikan dan bisa menghilangkan perasaan gundah adalah al-ihsan. Apa itu ihsan?
Ini ihsan sudah kita bahas di rukun iman, kita sudah bahas, kemudian juga di banyak kesempatan kita telah membahas tentang al-ihsan. Dan ihsan itu sendiri, kalau kita terjemahkan ya adalah perbuatan baik. Kedermawanan termasuk ihsan, tutur kata yang baik termasuk ihsan, sikap lembut termasuk ihsan, mudah memaafkan adalah ihsan, membantu orang yang sulit secara ekonomi juga adalah ihsan, turut serta dalam berpartisipasi dalam amal-amal kebajikan, amal-amal kolektif juga adalah perbuatan ihsan. Intinya ini makna ihsan secara keseluruhan, tetapi lebih spesifik. Sa'di mengatakan di antara asbab atau wasilah atau sarana menuju kebahagiaan adalah berbuat ihsan kepada sama makhluk. Kata beliau, termasuk yang dapat mengusir perasaan gundah dan gelisah adalah berbuat baik kepada sama makhluk dengan ucapan, perbuatan, serta berbagai bentuk kebajikan. Dengan kebaikan tersebut Allah akan menghilangkan kesusahan, baik dari orang beriman ataupun orang kafir, sesuai dengan kadar kebaikannya. Ini universal. Jadi mukmin, kafir, kalau dia bikin baik, maka dengan secara alamiah akan hilang kegundahan di dalam dirinya. Tetapi Sa'di mengatakan orang-orang beriman ketika dia berbuat ihsan, dia memiliki bagian yang lebih sempurna. Jadi kita lihat Bill Gates, katakanlah dia punya yayasan yang membantu banyak orang, itu perbuatan ihsan. Ada juga kita kenal Sulaiman Ar-Rajihi yang memiliki yayasan sosial yang begitu luar biasa, ya, membangun sekolah dan seterusnya, itu juga merupakan perbuatan ihsan. Kedua-duanya ini melakukan ihsan. Dan kedua-duanya bisa kita lihat juga kehidupannya begitu bahagia, ya. Dan memang kebaikan itu tidak memandang agama. Orang ketika baik, maka dia akan mendapatkan efek positif dari kebaikannya tersebut. Ini terlepas dari agama apapun yang dianut oleh orang yang berbuat baik tersebut. Karena kebaikan itu universal, kebenaran yang kemudian bisa kita klaim secara dogmatis dan seterusnya. Tetapi yang jelas, setiap orang punya potensi berbuat baik dan setiap orang yang berbuat baik punya potensi untuk hidup bahagia. Tapi kata Sa'di begini, tapi orang beriman, orang dermawan, orang yang ihsan, namun dia beriman, memiliki bagian yang lebih sempurna. Ya, kata Sa'di rahmatullahi taala alaih. Ya, dia memiliki dan ini diantara hiburan yang begitu luar biasa bagi orang yang beriman, Bapak dan Ibu. Kadang-kadang kita tidak bisa mengejar kebajikan yang kadang-kadang kalau kita lihat di TV, konglomerat ini, dia menyumbang ini, dia orang pengusaha ini yang barangkali tak seakidah dengan kita. Kadang kita melihat di mana orang Islam ketika ada orang seperti Bill Gates, ada orang seperti fulan, ada orang seperti fulan dari kalangan yang orang-orang yang belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita kemudian bertanya, Islam ini kemana? Di mana orang-orang yang diberikan kelebihan harta di dalam Islam? Padahal kalau kita melihat ada sisi lain di mana Allah menghibur kita. Ketika orang beriman itu berbuat baik, tidak dilihat besar dan kecil kebajikannya, tetapi keimanan akan membuat kebajikan yang barangkali dianggap remeh-temeh oleh sebagian orang itu menjadi lebih sempurna. Kenapa demikian? Kata Sa'di, karena perbedaannya bersumber dari keikhlasan yang melatar belakangi tindakan ikhlas atau tindakan baik itu, serta harapan akan pahala Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan modal tersebut Allah ringankan baginya dalam mengerahkan tenaga untuk berbuat baik karena ada kebaikan yang diraih. Allah juga meringankan baginya dalam mencegah keburukan dengan penuh ikhlas dan harap akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, orang tuh ketika dia ringan dalam memberikan, tetapi yang jadi pertanyaan, apa motivasi? Ternyata
Banyak orang yang kemudian berbuat baik di luar din kita itu tidak lahir dari motivasi karena dia mengharap wajah Allah ataupun karena dia memang tulus melakukannya. Sebagian orang kadang ketika memberikan santunan atau ketika memberikan ini dan itu ya tanpa kita menyebut orang ya. Yang jelas semacam ada sesuatu yang dia inginkan, barangkali dia ingin mengiklankan produknya, barangkali dia ingin terkenal lewat sifat itu karena ada yang ingin dijual, dia membrand dirinya dan ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Tidak bagi seorang mukmin, kata Sesat. Ya, ini yang membedakan. Kalau motivasi sebagian orang yang tidak beriman dalam berbuat baik adalah kebaikan langsung di dunia, efek positif yang dia dapatkan, entah itu punya pengaruh terhadap produknya, terhadap perusahaannya dan seterusnya, tapi mukmin ketika dia hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berada di atas keparipurnaan kebajikan. Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nutihi ajran 'azima. Kita lihat di An-Nisa ayat 114. Ya, tidak ada kebajikan pada kebanyakan bisikan mereka. Kita ini kan kadang bisik. Orang bisik itu apa? Ini Al-Quran sedang berbicara tentang banyak orang yang kemudian bisik-bisik. Orang kan kalau bisik-bisik itu ada sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Ya kan? Barangkali dia entah sedang menggibah lah, atau sedang mengadu domba lah, atau sedang membicarakan apa. Otomatis ketika orang berbisik dengan suara lirih kepada saudaranya dan tidak ingin diketahui pembicaraan itu oleh saudaranya, itu menunjukkan ada sesuatu yang biasanya cenderung negatif. Makanya kata Quran, pada hal-hal yang kalian sembunyikan dari manusia, seharusnya yang lebih pantas kalian sembunyikan itu adalah amara bisadaqatin au ma'rufin, yaitu ya menyuruh manusia bersedekah. Doronglah dia dengan sembunyi-sembunyi, berbuat yang ma'ruf, ya, mendamaikan orang secara sembunyi-sembunyi. Kata Allah, dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Nah, ini beda antara mukmin dan orang yang tidak beriman. Allah telah mengabarkan bahwa semua perkara yang disebutkan dalam ayat di atas adalah kebaikan. Dan kebaikan selalu mendatangkan kebaikan berikutnya dan menolak keburukan. Orang yang berharap dari Allah Ta'ala akan selalu Allah berikan kepadanya pahala yang banyak. Di antaranya adalah hilangnya perasaan gundah dan gelisah, dan kesulitan hidup lainnya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda bahwa orang itu bahagia, lagi kata Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang ketiga, dia sibuk dengan pekerjaan atau ilmu yang bermanfaat. Saya izin dulu. Ya, halo. Nah, tadi saya sudah bicara tapi masih ke mute.
Baik, saya ulangi lagi. Orang bahagia itu, kata Sesa'di rahimahullahu taala, dan orang yang gampang mengusir kegundahan adalah orang yang fokus dengan apa yang dia lakukan. Ya, kalau dia seorang wanita, dia wanita karir, katakan dia sibuk dengan pekerjaannya, atau dia sebagai seorang ayah juga demikian, dia sibuk dengan pekerjaannya mencari rezeki. Kesibukannya tuh cuma dua. Kalau dia nggak kerja untuk hal yang bermanfaat untuk dirinya, maka dia sibuk dengan menuntut ilmu yang bermanfaat. Nah, ini yang kadang-kadang sering hilang dari kehidupan kita. Kadang manusia itu melakukan apa yang tidak seharusnya dia lakukan. Kadang pekerjaannya tak beres, kadang pekerjaannya tidak tuntas, kadang pekerjaannya banyak. Tapi dia cenderung sibuk dengan hal-hal yang di luar pekerjaannya. Nah, ini barangkali kita menganggap ini hal yang sepele. Ada orang yang sibuk mengurusi aib orang lain, ada orang yang sibuk mengurusi kehidupan rumah tangga orang, ada. Seharusnya kalau kamu ingin bahagia di dunia, kata Sesadi, sibuklah dengan pekerjaanmu. Sibuklah dengan pekerjaanmu. Kalau kamu lagi nggak kerja, lagi senggang, nggak punya, katakan kamu nggak punya, lagi nggak ada orderan lah, kalau kita jual makanan, atau lagi nggak ada job lah, atau sibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat, menambah skill kita. Saya senang dengan orang Jerman itu, kalau dia di musim yang apa namanya sulit, biasanya perusahaan tidak memperlakukan PHK. Ya, perusahaan itu biasanya hanya menyuruh dia untuk berhenti dan dinaikkan skillnya dengan cara biasanya disuruh apa namanya disuruh kursus atau disuruh belajar lagi, dibiayai nanti oleh perusahaan. Setelah perusahaan stabil, kemudian skillnya juga sudah meningkat, dikembalikan lagi perusahaan. Jadi betul-betul produktif. Ya, orang mukmin lebih berhak untuk seperti itu. Orang mukmin lebih berhak untuk hidup dengan cara yang demikian. Kalau tidak sibuk dengan pekerjaan, kalau tidak sibuk dengan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan duniawi kita, bekerjakan demi kemaslahatan duniawi, maka sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Kata Sesa'di rahimahullah, termasuk hal yang dapat mengusir kegundahan yang timbul dari kegamangan jiwa, karena hati disibukkan oleh urusan-urusan yang memberatkan. Memberatkan itu di luar yang harusnya kita lakukan, tapi kita lakukan itu. Kita seolah punya kewajiban untuk melakukan itu, ngurus hidup orang lain dan seterusnya. Tapi kalau kita berhasil menyibukkan diri dengan pekerjaan, apa yang sedang kita lakukan, kita dapat upah di situ, kita dapat duit di situ, ya. Kalau nggak demikian, kata Sesa'di, atau mendalami ilmu yang bermanfaat, dengan begitu dia akan melupakan apa yang selama ini membebani dirinya dan yang selama ini membuatnya gelisah. Maka kemudian jiwanya menjadi tenang, semangatnya menjadi bertambah. Dan terlihat sekali, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang sibuk dengan pekerjaannya tanpa mengurusi orang lain, atau sibuk dengan menuntut ilmu supaya nanti ketika dia beribadah, ibadahnya itu landasannya kokoh di atas ilmu. Sangat berbeda cara mereka di dalam menjalani kehidupan. Dan ini banyak kita lihat. Saya banyak menyaksikan orang seperti itu. Ada orang yang memang kalau nggak di dunia kerja, dia di dunia dakwah. Dia di dunia dakwah, dia menuntut ilmu, ya. Nah, kalau lagi nggak menuntut ilmu, dia fokus dengan pekerjaannya, jual cilok lah atau jual inilah dan seterusnya. Dia nggak punya waktu mengurusi apa yang bukan urusannya. Nah, kadang manusia itu sering sekali disibukkan dengan sesuatu yang tidak menjadi bagian dari urusan hidupnya. Mikirin bagaimana bisa beli Louis Vuitton baru, mikirin bagaimana bisa dapat Hermes yang baru, mikirin bagaimana bisa beli sepatu ini lagi, bagaimana kalau saya keluar malu, setiap ke pesta kok pakai baju itu terus, saya butuh mengupgrade penampilan saya lebih bagus lagi, lebih baru lagi pakaian saya, dan semua ini kan hal-hal yang di luar kamu, di luar kita yang sesungguhnya. Karena kalau kita melihat ke diri kita, fungsi dari pakaian itu apa, kemudian juga fungsi dari tas itu apa, fungsi dari sepatu itu apa, kita tidak akan tersibukkan dengan mereknya, kita akan tersibukkan dengan bagaimana mencari kualitas yang baik, tahan lama, dan fungsinya tepat. Nah, itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak disibukkan. Atau mungkin dia disibukkan
Bagaimana memuaskan ekspektasi orang tentang dia ini manusia yang akan lelah. Selama-lamanya orang seperti ini akan lelah. Ya, dia sibuk untuk memenuhi ekspektasi orang lain tentang dirinya. Nanti orang bisa, saya takut nanti dibilang begini, saya takut orang yang tulus imannya kepada Allah tidak lagi memikirkan apa yang keluar dari mulut manusia tentang dirinya. Tidak lagi memikirkan apa yang dikatakan manusia tentang apa yang dipakainya, apa yang dimakannya, apa yang dilakukannya. Selamat bukan maksiat kepada Allah, dia tidak akan malu, dia tidak akan pernah mau juga untuk membuktikan kepada manusia siapa dirinya. Kadang ketidakbahagiaan itu muncul dari keadaan kita atau kondisi batiniah kita yang dipenuhi dengan rasa ingin memenuhi ekspektasi manusia. Kadang-kadang seperti itu. Kita ingin diakui, di pekerjaan kita ingin diakui, di tempat bergaul kita ingin diakui, di mana saja. Ya, itu tabiat manusia. Tetapi mukmin, orang yang beriman kepada Allah, akan berupaya untuk mengarahkan sikap-sikap tadi pada sikap yang jauh lebih positif, yaitu menunjukkan kamu orang yang berkualitas, kamu orang yang hebat dengan cara yang lain, tidak dengan apa yang melekat, tetapi apa yang memancar dari dalam diri kita, yang tentu berasal dari sumber keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita sibuk dengan kerjaan, kita akan lupa dengan beban-beban yang selama ini kita jalani. Kita sibuk dengan ilmu, jiwa kita akan lebih tenang. Kita tahu bagaimana menyikapi takdir hanya lewat ilmu. Kata Sa'di rahimahullah, sebab ini juga dapat terjadi pada diri seorang beriman atau bahkan tidak beriman. Ya, kata beliau, sibuk dengan bekerja atau menuntut ilmu, ini akan terjadi pada orang beriman atau tidak beriman. Maksudnya begini, potensial orang bisa mengambil tips ini. Jadi ini kan bisa dilakukan juga, orang yang kafir juga bisa melakukan itu, kata Sa'di. Betul. Orang kafir juga kadang lebih menjunjung tinggi etos kerja, kemudian mereka lebih produktif. Kalau soal menuntut ilmu, kita acungi jempol, begitu luar biasa. Orang Jerman itu pintar, orang Swiss pintar, orang Inggris pintar, Amerika itu luar biasa, pintar-pintar. Banyak yang mereka kalau kita bilang nggak suka mengurusi kehidupan manusia, ya di peradaban itu juga saya melihat orang-orang itu juga bukan orang yang suka mengurusi kehidupan manusia. Ideal dong kehidupan mereka, mestinya mereka bahagia. Tunggu dulu. Walaupun itu terjadi atau bisa dilakoni oleh siapapun, entah dia dalam keadaan beriman atau tidak, maksudnya sikap yang selalu sibuk dengan bekerja, selalu sibuk dengan ilmu bermanfaat, muslim dan kafir bisa melakukan. Kata Sa'di, akan tetapi orang beriman memiliki kelebihan. Kenapa? Kembali lagi Sa'di mengatakan, karena keikhlasan dan harapan akan pahala dari apa yang ia menyibukkan dirinya itu. Apa yang membuatnya sibuk bukan sekadar sibuk bagi orang beriman. Kalau dia bekerja adalah ibadah baginya. Barangkali ada orang yang merasakan keintiman dengan Allah ketika dia berdoa, atau ketika dia bersedekah, atau ketika dia sholat. Tetapi sebagian hamba Allah juga merasakan keintiman ubudiyah, penghambaan kepada Allah justru melalui bekerja. Orang yang di sebelah juga menuntut ilmu, ya, tapi apa yang dipelajari dan yang diajarkan? Apa yang dipelajari dan apa yang diajarkan? Kebaikan apa yang mereka pelajari dan kebaikan apa yang mereka kerjakan? Kan beda. Orang mukmin tidak hanya belajar tentang hidup, tapi bagaimana mati. Bagaimana menjadi orang yang siap menyongsong kehidupan berikutnya. Itu yang membedakan. Jadi orang kafir bisa belajar, muslim bisa belajar. Tapi pembelajaran orang yang beriman melampaui sekat-sekat kehidupan yang indrawi, yang bisa dilihat. Itu bedanya. Ya. Nah, oleh karena itu Sa'di mengatakan, ya, orang mukmin mengharapkan pahala. Ya, berupa ilmu yang dipelajari atau yang diajarkan. Begitu juga dengan kebaikan yang dia kerjakan, dia harapkan pahala. Jika hal tersebut berbentuk ibadah, maka nilainya adalah ibadah. Jika merupakan kesibukan atau kebiasaan duniawi, maka bila dia niatkan dengan niat yang tulus, ya, semata-mata untuk membantunya dalam beribadah kepada Allah, hal tersebut sangat efektif dalam mengusir kesedihan dan keluh kesah. Pekerjaan seberat apapun, kalau saat bekerja, motivasi kita adalah ingin mendekat kepada Allah dengan pekerjaan itu.
Jangan kira hanya dengan puasa kita bisa mendekat kepada Allah. Jangan kira hanya dengan bekerja dengan pekerjaan yang mudah atau mungkin kita beramal dengan amal yang qiyamul lail, salat duha, kemudian tilawah Quran, khatam berkali-kali. Jangan mengira ibadah hanya dalam lingkup itu saja atau hanya di situ saja. Tidak demikian. Ibadah mencakup di dalamnya bekerja. Kalau orang bekerja, dia niatkan untuk ibadah, dia niatkan untuk dan ini pernah terjadi di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu ada seorang sahabat yang dilihat oleh sahabat lain itu sedang sibuk membelah kayu, diberi kekuatan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dia membelah kayu, kemudian dia jual kayu-kayu itu, dilihat oleh orang dicibir, kamu tuh kuat sekali, kamu tuh kuat banget, ya. Kamu tuh luar biasa kuatnya. Coba kalau kekuatanmu itu kamu pakai untuk berjihad di jalan Allah. Ya, bukan untuk belah-belah kayu seperti ini mencari makan. Apa kata Nabi SAW? Jangan kamu bilang begitu. Sesungguhnya orang itu kalau dia mencari uang, kalau dia mencari nafkah, bukan hanya untuk memperkaya diri, tetapi niat untuk dia sedekahkan, niat untuk diberikan ke anaknya, niat untuk diberikan ke istri atau kepada orang tua yang menjadi tanggungannya, maka itu terhitung sebagai jihad fisabilillah baginya. Dia terhitung sebagai jihad fisabilillah. Mukmin demikian, ketika dia di dunia kerja, dia merasakan bahwa lewat bekerja saya bisa melakukan hal-hal yang sifatnya ibadah. Misalnya bisa sedekah dan lain-lain sebagainya. Dengan bekerja saya bisa memberi makan keluarga saya dari harta yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan motivasinya bekerja itu karena Allah, maka itu telah terhitung sebagai ibadah baginya. Itu sebagai ibadah baginya. Sehingga kebiasaan duniawi tidak hanya membuahkan keuntungan duniawi, tetapi juga membuahkan keuntungan ukhrawi. Dan itu akan membuat orang menikmati pekerjaannya. Makanya orang yang bekerja itu niatnya ibadah, dia nggak akan gundah. Dia nggak akan gundah. Akan hilang kesedihan, akan hilang keluh kesah. Berapa banyak orang yang dirundung duka dan gelisah ketika dia ditimpa penyakit yang bermacam-macam. Maka obat mujarabnya adalah melupakan sebab-sebab yang selama ini mengganggunya dan membuatnya gelisah serta menyibukkan diri dengan mengerjakan tugas-tugas. Nggak usah pikirin omongan orang, nggak usah pikirin kenapa? Itu akan membebani pikiran kita. Pikiran kita harus kita fokuskan untuk hal-hal yang positif. Dianjurkan agar perbuatan yang menyibukkan dirinya adalah sesuatu yang dengan seleranya dan disenangi jiwanya. Jadi lakukan, misalnya ibu-ibu nih punya hobi bikin kain atau bikin apa, sebaik-baik pekerjaan adalah apa yang menjadi hobi kita, kata orang, ya. Nah, itu silahkan dikembangkan, ya. Itu juga membantu kita untuk menghilangkan kegelisahan ketika kita menikmati pekerjaan yang passion kita juga di situ, ya, yang passion kita juga di pekerjaan itu. Ya, dianjurkan agar seseorang itu menyibukkan diri dengan apa yang menjadi passionnya, ya. Apa menjadi, ini kata Sesadi. Bayangkan orang hari ini ngomong passion dan seterusnya. Sesadi itu sudah ngomong itu beberapa puluh tahun yang lalu, dan itu dia ngomong begini ketika sedang diranjang dalam keadaan sakit. Jadi kamu lakukan apa yang kamu senangi, apa yang disenangi oleh jiwamu, maka dengan begitu lebih memungkinkan untuk mendapatkan manfaat yang dia cita-citakan. Kemudian yang berikutnya, ini yang menarik bagi saya dari tulisan Sesadi adalah terlihat di sini bagaimana Sesadi rahimahullahu taala sejalan dengan para Stoik, ya. Yaitu kata beliau, ya, pada pasal yang keempat, hendaknya seseorang itu memusatkan pikiran dan melakukan pekerjaan, memusatkan pikiran untuk melakukan pekerjaan hari ini dan tidak dihantui oleh pikiran-pikiran masa depan atau kesedihan-kesedihan masa lalu. Ini sangat stoik, ya, sangat selaras dengan tren hidup anak muda saat ini yang mengacu pada filsafat di zaman Romawi kuno tentang cara hidup stoik, ya. Tentu kita tidak mengaminkan sepenuhnya cara hidup demikian, namun paling tidak banyak dari teori-teori itu yang kemudian bersinggungan dan beririsan dengan teori-teori kebahagiaan di dalam din atau agama kita, ya. Kata Sesadi rahimahullah taala, termasuk yang dapat mengusir perasaan cemas dan gelisah adalah memusatkan semua pikiran
untuk mengerjakan sebuah pekerjaan pada hari ini dan memutuskan diri dari pikiran-pikiran yang akan datang serta kesedihan atau waktu yang telah lalu. Kata beliau begini, kita tuh nggak bisa mengulang satu hal yang tidak bisa kita lakukan dari hidup ini, kembali ke masa lalu, dan banyak dari masa lalu yang barangkali ya andai kita cuma bisa mengatakan andai, tapi tidak bisa kembali. Kemudian juga masa depan itu belum tentu kita akan jalani. Jadi fokuskan pada apa yang kita kerjakan hari ini. Lupakan masa lalu, jangan dihantui oleh masa depan. Fokus pada hari ini saja. Ini di antara ajaran stoikisme, ya. Kata beliau, termasuk yang dapat mengusir perasaan cemas dan gelisah adalah memusatkan semua pikiran untuk mengerjakan semua pekerjaan pada hari ini saja, dan memusatkan diri pada pikiran-pikiran dan memutuskan diri dari pikiran-pikiran yang akan datang serta kesedihan atas waktu-waktu yang lalu. Karena itu Rasulullah SAW berlindung dari al-ham dan al-hazan. Al-hazan adalah perkara-perkara yang telah lalu yang tidak mungkin diulang dan didapati kembali. Sedangkan al-ham adalah sesuatu yang diakibatkan oleh ketakutan pada masa yang akan datang. Maka hendaklah seorang menjadi manusia hari ini, mengerahkan sekuat tenaga, kesungguhannya dalam memperbaiki hari ini, dan waktunya saat ini saja. Memusatkan pikiran dalam masalah ini juga dapat menyempurnakan sebuah perbuatan, di samping menjadi penawar kesedihan. Rasulullah jika berdoa atau mengajarkan umatnya untuk berdoa, maka dia juga menganjurkan untuk minta pertolongan dan keutamaan kepada Allah atas kesungguhannya dalam mewujudkan apa yang dia mohonkan dalam doanya. Dan juga meninggalkan setiap yang tidak diinginkan dalam doa-doanya, karena doa seharusnya sesuai dengan amal perbuatan. Seorang hamba yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang bermanfaat baginya dalam urusan agama dan dunia akan memohon kepada Rabb-nya kesuksesan yang diinginkannya, dan dia diminta tolong kepadanya atas hal tersebut. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa idza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza lakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Kata beliau, sebelaras dengan sabda Nabi, beliau mengatakan, berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu, mintalah pertolongan kepada Allah, jangan engkau merasa lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan seandainya saya kerjakan ini saya akan jadi begini dan begitu. Akan tetapi katakanlah Allah yang telah menetapkannya, apa yang dia kehendaki dia perbuat. Karena sesungguhnya kata-kata seandainya akan membuka peluang bagi syaitan untuk menyesatkan manusia. Rasulullah dalam hadis di atas menggabungkan antara perintah untuk berupaya mendapatkan manfaat dalam setiap keadaan dengan perintah untuk meminta pertolongan kepada Allah, serta tidak tunduk terhadap kelemahan, yaitu kemalasan yang merugikan, dan menyerah terhadap perkara-perkara yang telah lalu, serta menyaksikan ketetapan Allah dan ketentuannya. Beliau juga menjadikan sebuah perkara menjadi dua bagian. Bagian di mana seorang hamba mungkin baginya untuk meraihnya, atau meraih apa yang mungkin baginya, atau menolaknya, atau meringankannya. Maka dalam hal ini seorang hamba harus memperlihatkan kesungguhan dan minta pertolongan kepada Rabb-nya. Jadi dalam kehidupan itu ada yang hal seperti itu. Ada yang mungkin kita raih, ada yang untuk meraihnya mungkin. Ada mungkin kita raih, ada yang untuk meraihnya kita mungkin. Kadang kita tidak bisa tolak, tapi kita bisa ringankan. Demikian juga penderitaan dalam hidup. Kadang nggak bisa kita tolak, tapi dengan respon kita yang penuh dengan keimanan, kita bisa meringankan sedikit dari penderitaan-penderitaan yang kita alami. Ya, kemudian saya mengatakan bagian lain adalah bagian yang tidak mungkin untuk itu. Maka pada hal tersebut, itu pada hal-hal yang nggak bisa kita ringankan, hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk mengubahnya, ya, seorang hamba harus tenang. Nah, jadi responnya yang harus diperbaiki. Kadang kita tidak bisa mengubah, tetapi kita bisa mengubah respon kita terhadap musibah yang sedang kita alami. Ya, tidak diragukan lagi bahwa berpedoman dengan kaidah ini merupakan penyebab datangnya kesenangan dan hilangnya rasa gundah serta rasa resah. Wallahu taala ala wa alam. Saya kira kita cukupkan dulu untuk pembahasannya. Kita akan masuk pasal yang kelima tentang memperbanyak zikir kepada Allah di antara sebab yang bisa mendatangkan ketenangan. Silakan kita kembangkan lewat tanya jawab. Wallahu a'lam. Ya. Barakallahu fikum Ustadz untuk pencerahannya. Jadi tadi nih kebagian ini ujian dan kebagian tadi ini Ustadz sampaikan juga ini tiap orang meresponnya berbeda-beda ya Ustadz ya, atas nikmat maupun atas cobaan yang diberikan dari Allah gitu Ustadz ya. Dan
terhadap orang kafir ini pasti sangat berbeda seorang yang beriman dalam menghadapi nikmat dan cobaan yang diberikan, Ustadz. Gitu ya Ustadz ya, kurang lebih gitu Iya, Ustadz. betul. Dan tadi Ustadz juga penjelasan tadi itu ini benar nggak Ustadz ya? Saya jadi menangkap bahwa ya kita seharusnya tidak usah perlu apa ya Ustadz iri atau mungkin apa ya agak sedih misalnya ngelihat orang kafir tuh lebih bisa banyak berderma gitu loh Ustadz, maksudnya tadi ya Ustadz ya, dia bisa lebih Ya. banyak memberikan kebaikan-kebaikan yang ihsan tadi gitu Ustadz ya. Tapi ternyata orang Islam pun dia mendapatkan apa kesempurnaan ya, keparipurnaan tadi apabila dia mengerjakan ihsan tadi ya Ustadz ya, karena berharap melatar belakangi dengan keikhlasan dan hanya mengharap ridho Allah. Kurang lebih begitu bukan sih Ustadz? Begitu, ya. Ustadz, sekarang saya ingin ya saya ingin bertanya Ustadz, yang kadang-kadang ini saya melihat saya ini ya Ustadz, kita diskusi Ustadz. Saya melihat ada social experience waktu itu di Inggris Ustadz. Ada seorang wanita, dia ini memang dia pakai hijab dan maaf memang dia kulitnya gelap ya. Waktu itu dia diuji gitu Ustadz, diuji pada saat itu ada seorang pria yang dia baru turun dari subway, kemudian dia mengatakan gini bahwa saya kehilangan dompet dan saya perlu kartu untuk melanjutkan perjalanan saya. Dia minta kepada si wanita tadi ini ya Ustadz ya. Dia dengan 2 orang anak kecil nih wanita yang tadi ini, dan di sini saya melihat dia pasti orang Muslim karena dia pakai hijab gitu Ustadz. Nah kemudian perempuan itu dengan tidak ada beban ya Ustadz ya, dia langsung menawarkan kartu langganan dia, kartu langganan dia ke orang itu. Dan orang itu kaget gitu ya. Terus dia tanya, kenapa kamu mau menolong saya? Dia bilang, perempuan itu menjawab, karena saya suka menolong orang lain. Dia bilang gitu. Akhirnya, karena ini social experience ya Ustadz, akhirnya si perempuan itu diberikan uang sebanyak 500 pound sterling. Dan ini luar biasa, saya lihatnya Ustadz, dia tidak mau menerima. Jadi dia bilang, jangan, saya memang niat menolong, bukan untuk kamu bayar, dia bilang gitu. Tapi kemudian si pria ini menjawab, enggak, ini memang kita lagi social experience dan kami memang harus memberikan kepada seseorang yang pada saat kita tes untuk diminta pertolongan, dia memberikan pertolongan gitu Ustadz. Dan akhirnya perempuan itu terharu gitu Ustadz, akhirnya dia menerima dan terakhirnya dia baru berkata begini Ustadz, ya saya terima kasih dan sebenarnya dibilang saya membutuhkan uang karena kehidupan kami juga lagi sulit gitu. Nah ini saya melihat Ustadz, benar nggak sih perempuan ini udah melakukan satu isar gitu Ustadz. Jadi dia mendahulukan kepentingan orang lain dibanding kepentingan dia. Gimana Ustadz? Benar, dia sudah melakukan ithar. Nah, tapi itu dia terlepas dia. Yang jelas kita kembali ke konsep yang tadi, mukmin akan berbeda dengan orang yang tidak beriman. Betul. Dalam hal rewardnya gitu. Soal perbuatan baiknya dua-duanya dianggap ihsan. Betul. Nah, Ustadz, jadi kalau yang perempuan tadi itu berarti kita sudah bisa melihat di dalam diri dia itu bahwa dia juga sudah memiliki keparipurnaan ya dalam berbuat iya, kebaikan ya itu ya Ustadz iya, ya. betul. Masya Allah. Ya Ustadz. Sambil menunggu pertanyaan Ustadz, gimana caranya ya Ustadz seseorang itu bisa sampai melakukan kayak gitu tadi tuh Ustadz. Maksud saya tuh dia bisa mendahulukan untuk kepentingan orang lain padahal sebenarnya diri dia sendiri juga sebenarnya lagi butuh tuh Ustadz. Padahal kan Islam juga tidak menyalahkan. Misal ya Ustadz, dia tidak memberikan pertolongan itu karena keluarganya lagi butuh gitu Ustadz. Gimana Ustadz? Orang bisa begitu tuh karena dorongan keimanan. Sehingga ketika kita belum mampu melakukan, yang kita curigai adalah keimanan kita. Itu saja jawabannya. Jadi kita harus mencurigai keimanan kita ketika kita tidak sanggup berada di posisi itu. Walaupun itu posisi yang bagi sebagian orang sangat ideal, tetapi apa namanya bukan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Cuma memang menumbuhkan itu membutuhkan dorongan keimanan yang lebih. Selalu gerak tangan kita itu dipengaruhi oleh keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya pernah bilang di taklim dulu bahwa kenapa sedekah disebut dengan sedekah, karena di dalamnya ada semacam unsur pembenaran terhadap janji Tuhan, janji Allah Subhanahu Wa Taala.
kata sidqun. Jadi orang yang benar dengan Tuhan, orang yang jujur keimanannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mudah untuk mengilhami hatinya untuk melakukan izhar atau melakukan hal-hal yang semisal. Yang problem kita itu adalah kita belum sampai pada tahap keimanan itu. Kita belum sampai pada, dan memang butuh perjuangan. Mungkin kita bisa melihat kenapa Abu Bakar begitu mudah mengatakan yang kutinggalkan untuk istri dan anak-anakku adalah Allah dan Rasulnya. Artinya semuanya diinfakkan di jalan Allah. Kenapa Abu Bakar bisa tidak memikirkan masa depan seperti itu? Atau mungkin dalam kasat mata ya, dalam pandangan kita barangkali seperti itu. Kenapa tindakan itu bisa dilakukan oleh Umar, oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan sebagian para sahabat Nabi juga demikian. Ada yang berderma sampai tidak takut fakir di hari esok. Dorongan keimanan kepada Allah. Persoalannya kita hari ini, kebanyakan umat manusia sedang bergelut dengan keimanannya. Masih banyak pikir-pikir dan seterusnya. Wajar, itu manusiawi. Itu hal yang manusiawi. Tetapi disitulah keseruan kita untuk melatih keimanan kita. Di situ tantangannya tuh di situ. Makanya lewat tantangan itulah Tuhan memberikan ganjaran yang lebih kepada orang-orang yang beriman. Allahu a'lam. Ya, Masya Allah, Ustadz ya, berarti memang semoga Allah mudahkan kita ya Ustadz ya, untuk bisa memiliki keimanan seperti yang tadi Ustadz sampaikan ya Ustadz ya. Baik Ustadz, barakallahu fikum, ini sudah ada pertanyaan di layar, insya Allah nanti akan dilanjut oleh Uti Lucy. Tafadholi Uti Lucy. Iya, jazakillah khairan TV-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz dan para jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung masuk ke pertanyaan dulu ya Ustadz ya. Sudah masuk. Ya. Ustadz, saya ingin bertanya, apabila ada seorang yang melontarkan kata-kata kotor kepada kita, lalu hati kita jadi sangat sedih, sakit hati, tentu juga marah, dan rasanya ingin memulai bicara kepada seseorang tersebut masih berat. Amalan apa yang bisa meredam rasa sakit dan rasa sedih dan sakit hati tersebut, Ustadz? Ridha. Ridho akan menuntaskan segalanya. Dan ini sudah banyak dipraktekkan oleh orang-orang yang saleh. Karena ucapan manusia itu tidak akan memberikan efek apa-apa kalau tidak kita izinkan. Kita nggak akan terluka kalau kita nggak mengizinkan diri kita terluka. Cuma memang butuh perjuangan untuk membangun mental seperti itu. Tidak mudah. Apalagi di tengah kita ini kan hidup di zaman di mana orang itu gampang kalah secara mental. Membangun mental yang mental ridha itu tidak mudah. Nah, disitulah perjuangannya, disitulah tantangannya. Kita bangun keridhaan itu, kerelaan itu sehingga Tuhan, ya Allah, saya hanya akan melakukan apa yang di dalam kuasa saya. Apa yang di luar kuasa saya kembalikan kepadamu. Saya tidak bisa mengatur mulut orang, saya tidak bisa mengatur isi hati orang. Tetapi saya bisa mengatur diri saya sendiri, ya Allah, selebihnya saya serahkan kepadamu. Ini ridha. Orang kalau sudah di maqam ridho atau di posisi ridho, apapun ucapan makhluk tidak akan memberikan dampak pada dirinya. Dia sudah intim dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai. Dan sekali lagi, sebagaimana keimanan, ridho juga butuh perjuangan. Kita semua butuh untuk memperjuangkannya. Sehingga kita tidak akan mengizinkan siapapun untuk melukai kita. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, terkadang ridho itu sendiri kita dalam hati bilang, oke, saya harus ridho. Tapi kan kenyataannya sakit hati kita itu kan tetap ya Ustadz ya menancap, yang kita mungkin juga nggak akan lupa gitu. Itu akan kepikiran terus sampai berapa tahun bisa teringat lagi, itu orang kok pernah ini saya gitu loh Ustadz. Ya, kalau teringat lagi, diridhoi lagi, diridhokan lagi. Udah, jangan itu dia. Syekh Ali Tontowi mengatakan, luka yang orang lain beri pada kita sejauh penerimaan kita. Dan di sini kita butuh latihan itu. Luka orang yang orang torehkan pada kita sejauh penerimaan kita. Kita izinkan atau tidak? Kita terluka atau tidak? Kita izinkan atau tidak? Kalau kita izinkan, luka itu akan menancap lebih dalam. Tapi kalau tidak kita izinkan, kita potong, sudah selesai. Itu tidak akan mempengaruhi hidup kita. Cuman kebanyakan kan kita kan suka overthinking, suka kira. Ya itu satu hal yang manusiawi. Kadang kita dipusingkan oleh bagaimana lah kok saya digituin, kok itu. Nah, orang pada maqam ridha, dia nggak peduli dengan apa yang dunia perbuat untuk dia. Yang dia tahu adalah bagaimana dia menjadi baik meskipun tidak diperlakukan baik oleh orang. Ini maqam yang tinggi, maqam ihsan yang tinggi.
Disitulah para ulama berlomba, disitulah orang-orang cerdas akan berlomba. Allahu a'lam. Ya, Ustadz, betul Ustadz. Karena terkadang kalau makamnya udah tinggi kan kita juga berpikiran juga bersih gitu ya Ustadz ya, iman kita kuat gitu. Betul. Kita tidak pernah melakukan seperti itu. Makanya kembali ada pertanyaan, kok tega ya? Kok bisa ya dia buat seperti itu? Kok tega? Nah, akhirnya kembali lagi pertanyaan seperti itu. Kok tega? Karena kita nggak Kok pernah ada ya? Kok ada ya orang ada ya? begitu ya? Nah itulah Ustadz, ya seperti itu kan. Jadi ridho itu kita harus benar-benar tingkatin. Ya, latihan. 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 Baik, baik. Itu bukan sesuatu yang gampang diucapkan, tapi memang betul-betul harus latihan. Iya, baik Ustadz. Dan latihan itu juga tidak dipengaruhi oleh umur ya, bisa yang dewasa. Semua. Iya, bisa yang muda juga mungkin bisa lebih dewasa, atau itu yang tua bisa lebih muda. Semua. Semua ya Ustadz. Dan bahkan ini pekerjaan untuk ridho, untuk ikhlas itu pekerjaan seumur hidup loh. Iya, betul. Dia nggak ada waktu untuk berakhir. Ada orang bilang sudah ridho, enggak. Barangkali hari ini ridho mungkin akan terungkit di masa tua. Akhirnya apa yang keridhaan yang sudah kita bangun selama ini tiba-tiba runtuh di masa tua. Sama seperti kisah tentang keikhlasan. Ada sebagian orang, saya dengar satu kisah yang sangat menyedihkan. Ada seorang kakak yang sudah menyekolahkan adiknya sampai jadi dokter, sampai jadi orang yang hebat, luar biasa. Tapi ketika si kakaknya itu sakit menjelang tuanya, adiknya yang disekolahkan jadi dokter hebat ini tidak memberikan perawatan yang maksimal kepada kakaknya. Padahal dia sudah begitu tulus terhadap adiknya. Tiba-tiba keluar kata-kata dari mulut kakaknya, kalau bukan aku, kamu nggak akan sehat. Subhanallah. Bayangkan keikhlasan yang sudah dia ukir dari masa kanak-kanak, ketika dia muda, ketika dia begitu tulus mengurus adiknya, lalu tiba-tiba hancur di usia tuanya saat dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dan ridha harus diperjuangkan sepanjang hidup. Jadi pada saat keluar kata-kata astagfirullahaladzim, kamu tuh nggak akan, kalau nggak karena saya gitu, hilang semua Ustaz. Itu runtuh semua itu. Subhanallah. Makanya tuh harus hati-hati kita tuh, harus hati-hati gitu. Ente nih kalau bukan anak gitu, kamu tuh kalau bukan aku, kalau kamu gak gini, maka itu hati-hati itu. Bahaya itu. Nah. Baik Ustaz, astagfirullahaladzim, mengerikan sekali ya. Makanya kita tuh harus menjaga kejelekan di hari tua, kemalasan di hari tua, keburukan di hari tua ya Ustaz ya. Betul. Itu harus dilatih sejak sekarang. Agar jangan sampai kata-kata seperti itu keluar di saat kita akan berpisah dengan dunia. Baik Ustaz, insya Allah. Ukti Lucy mic-nya ke off. Oh, maaf, udah panjang lebar dibaca. Baik. Ketika ini pertanyaan berikutnya Ustaz. Ketika kita terkena penyakit kronis, rasanya pertolongan Allah itu lambat. Bagaimana cara kita berikhtiar agar segera dapat pertolongan Allah dan sembuh dari sakit kronis itu, Ustaz? Bagaimana ikhtiar supaya mendapat pertolongan Allah, sembuh dari penyakit kronis, Ustaz? Betul. Bagaimana cara mendapatkan pertolongan Allah, sembuh dari penyakit kronis? Tentu yang pertama tawakal, yang kedua ikhtiar. Ini sebenarnya basic sekali. Ya, kita tawakal kepada Allah, lalu sempurnakan ikhtiar. Tentu yang lebih kompeten berbicara masalah ini dokter yang ahli di bidangnya. Ya, saya sarankan untuk mendatangi ahlinya, mendatangi pakarnya, yang tentu lebih kompeten dalam menangani penyakit kronis seperti ini. Itu saja barangkali saran dari saya. Allahu a'lam. Ikhtiar dari kita, Ustadz. Jadi selain mendatangi yang ahlinya ke dokter, kita juga langsung berdoa kepada Allah, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyerahkan bahwa setiap penyakit, yakin bahwa setiap penyakit yang Allah turunkan pasti ada obatnya. Dan Nabi mengatakan, bersungguh-sungguhlah kamu dalam berobat, tetapi hindari pengobatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kemudian para ulama menjelaskan kecuali dalam keadaan darurat. Nah, intinya seperti itu. Jangan pernah putus asa saat dunia tidak bisa memberikan apa yang kita inginkan. Jangan pernah lepaskan pertalian harapan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Baik Ustaz.
Pertanyaan berikutnya Ustadz, insya Allah yang sakit segera diberi kesembuhan ya Ustadz ya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Ya Alamin. Rabbal Alamin. Pertanyaan berikutnya, apakah tetap mencapai kesempurnaan kalau orang mukmin pas berbuat baik cuma berharap pahala? Jadi bisa dikatakan pamrih Ustadz. Dengan non mukmin yang benar-benar ikhlas tanpa pamrih ketika ia berbuat baik Ustadz. Karena kalau non mukmin itu nggak ngerti konsep pahala kan Ustadz? Iya, betul. Betul. Kalau pertanyaan apakah kita mencapai kesempurnaan kalau orang berharap pahala? Ya, Islam itu punya konsep pahala dan kita dianjurkan untuk mengharapkannya, itu tidak menafikan keikhlasan. Jadi mengharapkan pahala itu tidak sama sekali tidak menafikan keikhlasan. Sama sekali tidak membuat amalan itu menjadi cacat. Ini di antara hal yang perlu untuk kita garis bawahi karena ada sebagian yang meyakini bahwa keinginan untuk mendapatkan pahala itu menafikan atau menegasikan keikhlasan itu sendiri. Tidak demikian, justru di dalam Islam dalam banyak teks doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan untuk apa? Untuk memohonkan pahala. Ya, Allahumma inni as'alukal jannah, wahai Tuhanku aku mohon kepadamu surga, reward yang kita harapkan. Jadi tidak salah mengharapkan sesuatu di sisi Allah atau mengharapkan Allah itu sendiri, tidak salah. Karena semua yang entah itu pahala ataupun Allah secara mahat, secara mutlak, semuanya bermuara pada keinginan seseorang mencapai Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sama sekali tidak masalah. Baik Ustadz, memang kita itu jelas ya ada dalilnya Ustadz ya. Kita berharap pahala dari Allah ya pasti ya. Setiap kegiatan kita, setiap aktivitas kita gitu ya Ustadz ya. Jadi Betul. kita juga jangan sampai kayaknya nggak enak sama Allah kok kayak hitung-hitungan gitu. Bukan seperti itu ya Ustadz ya. Betul. Baik Ustadz. Nah, jadi kalau misalnya seperti kita kerja, kita juga di satu pekerjaan kita mendapatkan, aduh pengen banget dapat prestasi yang baik, dapat rewards dari bos gitu ya. Nah, mungkin itu seperti ini ya. Jadi setiap apa yang kita lakukan akan menyempurnakan terus gitu Ustadz, karena mau Betul. yang terbaik seperti itu ya. Tidak masalah dan itu tidak tercela. Orang tidak dicela ketika mengharapkan reward dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tercela itu ketika dia mengharapkan selain apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan di situ ibtigha amradatillah, mencari keridhaan Allah itu juga sama dengan mencari pahala Allah Subhanahu wa taala, karena kalau Allah ridho berarti Allah memberi balasan pada perbuatan tersebut. Iya Ustadz, Masya Allah Ustadz. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya Ustadz. Izin bertanya, bagaimana menyikapi menyikapi semakin tingginya derajat seseorang dan ujian semakin berat harus berbuat apa ya Ustadz supaya bisa istiqomah? Ala kulli hal, Afwan Ustadz? ya, Iya, bagaimana menyikapi semakin tingginya derajat seseorang dan ujian semakin berat harus berbuat apa Ustadz supaya bisa istiqomah? baik. Ustadz, Wallahu a'lam. Ya, Wallahu a'lam. Ustadz, bentar ya, mungkin Wallahu a'lam. Ustadz Wallahu a'lam. perlu minum Ustadz? Nah, wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Wallahu a'lam. Oh, baik Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ahwan Ustadz, kembali ke soal ridho tadi. Seringkali mendengar cerita ada orang tua yang seringkali menyengungkit kebaikan seperti kata-kata sudah dari kecil diurus, disekolahin. Apakah hal tersebut bisa menggugurkan kebaikan juga dalam mengurus anak Ustadz? Bisa. Bisa. Tetapi karena perbuatan anak, kesalehan anak, itu bisa menghapuskan segalanya dan mengembalikan apa yang sudah dilakukan oleh orang tua. Seandainya itu terhapus insyaallah ta'ala. Karena apapun, anak itu di dalam Quran, Allah ketika memberitahukan penolakan Nuh kepada Kan'an, Allah mengatakan innahu amalun ghairu salih.
dia kanan itu bukan amal salehmu. Karena anak hakikatnya adalah amal saleh orang tua ketika dia saleh. Makanya ketika anak kemudian hari menjadi baik, maka dia adalah buah dari kebaikan orang tuanya. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan di luar tema Ustadz. Yang sahih dari Nabi, tahlil kematian itu berapa hari Ustadz? Nabi tidak pernah tahlil. Abu Bakar tidak tahlil. Umar tidak tahlil. Utsman tidak tahlil. Sahabat-sahabat di masa lampau juga tidak melakukan tahlilan. Sehingga kita tidak tahu berapa hari mereka mentahlilkan Nabi. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jadi kalau misalnya ada kedukaan teman kita lagi ada kematian gitu ya Ustadz ya, kita takziah itu adalah menghibur, itu boleh dalam sampai 3 Boleh. hari Ustadz? Kita menghibur sampai 3 hari, kita menghibur sampai 7 hari. Karena takziah itu dimaksudkan untuk menghibur keluarga yang berduka, bahkan sampai betul-betul sampai betul-betul keluarga tersebut benar-benar telah ridho dengan apa yang telah terjadi. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustadz. Ini pertanyaan di layar sudah selesai. Saya boleh sedikit ini ya Ustadz ya? Silahkan. Ya. Bismillah. Nah, mengenai kebahagiaan tadi Ustadz ya, kebahagiaan seseorang itu adalah berbeda-beda Ustadz. Misalnya kita lihat negara kita ini agraris, petani, banyak sekali petani di daerah di Indonesia ya Ustadz ya. Dia bahagia sekali sehari-hari hanya makan nasi aja mungkin sama tempe atau sama ikan asin gitu. Dan dia nggak lihat dia kerjanya, etos kerjanya luar biasa Ustadz. Terus dia juga mungkin nggak mikirin orang. Dia juga saya nggak tahu ya kalau petani-petani itu berilmunya seperti apa gitu, tapi dia dengan sehari-hari itu dia sudah bahagia dia tuh nggak ngelihat hari esok apakah dia punya tabungan, apakah dia besok masih bisa memberikan anak-anaknya makanan atau gimana, enggak. Pokoknya hari ini sudah teratasi, kayaknya sudah selesai gitu. Nah, sedangkan kehidupan kita di kota besar, Ustadz, ada banyak orang yang punya tabungan, malah bingung, nih taruh di mana ya? Di bank kah? Di saham kah? Atau di mana? Terus tujuannya adalah saving. Saving itu kan sebenarnya kalau kita hidup maksudnya kita itu berkeluarga, apalagi itu tuh sangat baik kalau ngiritlah kita harus punya tabungan, kita harus ngelihat ke depannya, kita harus ini jangan boros. Itu sebenarnya kan cukup baik gitu ya Ustadz ya. Tapi akhirnya karena berpikiran untuk selalu nabung, akhirnya banyak yang terjadi kayak seperti ketakutan. Jadi kebahagiaan itu tuh jadi banyak yang ketakutan, aduh nanti anak-anak saya bagaimana setelah itu, bagaimana setelah ini. Nah, itu bagaimana Ustadz? Padahal kita sebenarnya juga harus untuk jangan boros, jangan ngoyo, jangan ini, lihat masa depan, nabunglah, menabung. Nah, dengan tabungan yang terus akhirnya jadi malah kayak buah si malakama yang akhirnya jadi, aduh harus tabung di mana, harus ini. Gimana ya kalau takut nggak cukup, takut ini. Nah, itu gimana ya Ustadz? Coba lihat surat Az-Zukhruf ayat yang ke-32. Ya. Coba bacakan. Ya, bismillah. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat. Agar sebagian mereka dapat mempergunakan bagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ayat ini jawabannya. Orang itu sudah dibagi kadar kepuasannya. Sebagaimana dia sudah dibagi juga kadar rezekinya. Masyarakat urban dengan masyarakat pedesaan berbagi dalam berbeda cara dalam berbahagia. Ada yang hanya dengan menikmati secangkir kopi di sore hari sudah cukup bahagia ketika dia pulang dari ladang ada anak istri. Yang barangkali itu tidak sama dengan cara bahagianya masyarakat urban. Tuhan sudah membagi itu. Realita itu ada, perbedaan itu ada. Antara orang yang hidup di tengah perkotaan dengan di pedesaan. Caranya juga, formulanya juga sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, tinggal bagaimana masing-masing entitas ini menjalani hidup dan meraih kebahagiaan masing-masing saja. Adanya kekhawatiran masa depan untuk anak-anak, sebenarnya itu tidak menjadi tercela ketika dibarengi dengan husnul tawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebaikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh tidak melarang hal-hal yang fitrawi. Khawatir dengan anak itu fitrah loh. Justru bahaya kalau orang tidak lagi khawatir dengan anak-anaknya. Yang dilarang itu adalah kekhawatiran yang membuat orang itu satu bersikap bakhil. Kedua, kekhawatiran yang membuat orang itu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kekhawatiran yang membuat orang itu terlalu cinta dengan hartanya sehingga enggan untuk menafkahkan hartanya bahkan pada dirinya sendiri. Nah, ini yang dilarang. Ini yang dilarang. Selebihnya kalau kita nabung untuk masa depan anak dan seterusnya, itu tidak dilarang. Agama kita tidak melarang itu. Ya. Nah, itu mungkin orang urba. Kalau orang desa, rezeki dapat hari ini, habis hari ini, di situ kebahagiaannya. Orang urban karena banyak hal yang harus dia atasi, tidak semudah orang tinggal di desa yang tanam apa saja bisa dimakan, tumbuh kemudian berlebih bisa dijual, jadi pemasukan, kondisinya akan berbeda dengan orang pedesaan. Makanya Tuhan sudah bagi itu semua. Nah, meresponnya juga, caranya juga merespon keadaan itu juga sudah dibagi oleh Tuhan. Sehingga tidak perlu kita banding-banding. Tapi kan kita nggak sama dengan orang desa. Orang desa nggak sama dengan orang. Tidak perlu demikian. Silahkan masing-masing menjalani kehidupan dengan cara yang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Allahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang namanya rezeki itu sudah dibagi-bagi dan nggak mungkin salah ya Ustadz ya. Ya, rezeki cara orang bahagia pun sudah dibagi Allah. Makanya kadang kita tuh kadang kala kita bawa contoh ya yang sebenarnya tidak apple to apple. Kadang kita bawa contoh, lihatlah orang ini, kadang kita pun kadang lupa bahwa emang begitu cara Allah bikin keluarga tuh bahagia. Nah, untuk yang keluarga yang konglomerat yang kaya, ada cara lain Tuhan memberikan mereka bahagia. Jadi masing-masing itu sudah ada porsinya dari Allah. Tuhan sudah membaginya. Al-afrah, kebahagiaan sudah dibagi oleh Allah. Sa'adah juga demikian dibagi oleh Allah. Kegembiraan, kesedihan, masing-masing itu sudah dibagi. Nih, kamu punya porsi bahagia, kamu punya porsi sedih. Segini, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Masya Allah, memang luar biasa ya Ustadz ya. Jadi yang namanya kebahagiaan setiap orang itu kan berbeda-beda ya Ustadz ya. Ada standarnya masing-masing. Ada standar masing-masing. Jadi ada yang mungkin kita lihat satu sisi bahagia dengan dia harus beli ini bahagia dengan materi itu. Tapi ada yang hanya yang penting ngumpul, quality time dengan keluarga, apalagi Betul. dengan anak, itu adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa. Jadi ya nggak bisa kita ituin satu. Terus apalagi kita melabelkan seseorang itu bahagia banget ya karena dia mobilnya banyak. Oh dia ini nggak bisa ya Ustadz ya karena itu kembali ke kita semua. Nggak bisa begitu. Kita nggak bisa ukur orang lain dengan ukur diri kita atau ukur bangsa lain dengan bangsa kita, ukur entitas lain dengan entitas yang satunya. Nggak bisa. Masya Allah. Masing sudah dibagi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya baik Ustadz, yang penting keimanan kita itu adalah memang yang membedakan kita dengan orang yang non-muslim ya Ustadz ya. Betul sekali. Nah Ustadznya ada pertanyaan lagi, Ustadznya masuk sebentar ya. Bagaimana jika kita sudah mengingatkan orang terdekat kita untuk tidak bakhil tapi belum tergerak dan akhirnya kita sudah lelah mengingatkan dan memilih hanya untuk mendoakan. Apakah itu termasuk ridho dengan perbuatannya? Benar. Sudah cukup. Kita hanya punya tugas untuk menyampaikan, kita tidak punya tidak punya otoritas untuk memaksa orang sejalan dengan apa yang kita inginkan. Intinya begitu. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, Masya Allah dari saya cukup. Ini tidak ada pertanyaan lagi ya. Jadi jazakallah khairan Ustadz, saya kembalikan ke UTV-nya. Silakan UTV-nya. Jazakallah khairan Uti Lucy. Ini ada yang raise hand? Uti Lucy masih bisa kesempatan dari Ustadz? Uti Dewi ya. Ya. Langsung aja mungkin ya.
Ya, Uti Dewi silakan langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ukti Fina, Ukti Lucy. Mbak Iyaki, silakan Uti. Ya, Afwan Ustadz, ini alhamdulillah hari ini tuh temanya pas sekali dengan tadi malam anak saya curcol gitu pada saya. Dia mengenai dia merasa khawatir dengan masa depannya karena dia alhamdulillah sebenarnya dia mendapatkan sudah bekerja saat dia masih kuliah, tapi pekerjaan yang dia dapatkan sampai dia selesai ini beda dengan apa yang kuliah yang dia selesaikan gitu. Lalu dia ini merasa, Bunda nih saya tuh harus gimana ya dengan pekerjaan saya, apa saya tinggalkan yang ini, apa saya lanjutkan dengan yang baru, terus dengan yang saya studi yang dia dapatkan atau bagaimana gitu. Saya sih sudah ini kan ya, mana aja yang kamu ini kan gitu, yang yang dia senangi gitu yang ini, tapi dia kayaknya masih bingung gitu Ustadz, apa ya yang harus saya nasihatkan lagi kepada dia gitu Ustadz. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan barangkali di taklim-taklim sebelumnya, dalam kondisi seperti itu ya pilih apa yang sesuai, pertama ya sesuai keinginannya, kemudian juga sesuai tentu bidang keilmuannya, ya dia senang melakukan itu atau tidak. Nah, untuk memantapkan bisa dengan istikharah. Istikharah itu tinggal pemantapan saja. Iya Ustaz, mengenai pekerjaan yang dia kerjakan saat ini, saya sebenarnya agak takut dengan ini Ustaz, karena dia menjadi desain grafis untuk karakter game gitu Ustaz. Saya agak khawatir karena tidak boleh di dalam Islam gitu ya Ustaz ya, atau gimana Ustaz? Kalau pekerjaan itu apa boleh diteruskan atau bagaimana Ustaz? Ya, ini tentu butuh penjelasan yang lebih panjang dan barangkali ditanyakan secara personal lebih baik. Oh gitu ya Ustaz ya. Baik. Ya. Baik Ustaz ya, terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Ya, baik. Nanti Uti Dewi mungkin saya boleh beri nomor Ustadz ya untuk bisa bertanya secara langsung. Silakan. Baik, barakallahu fikum Ustadz. Baik sahabat Al-Rayyan, alhamdulillah kita telah dicerahkan oleh Ustadz Faan tentang risalah dari Syekh Abdurrahman Sa'di bahwa tanda-tanda bahagia yang hari ini kita dapat ya Ustadz, mohon koreksi nanti Ustadz kalau ada yang salah. Tanda-tanda kebahagiaan yang bisa kita dapat hari ini ada 4 poin saya catat. 1, saat seorang mukmin diberi nikmat, maka dia akan menerima dengan qanaah atau dengan tenang. Dan saat diberi dengan cobaan, maka dia akan melapangkan dadanya atau hatinya untuk menerima cobaan tersebut dan mencari jalan keluar dan tidak pernah putus asa. Yang kedua, tanda kebahagiaan itu juga bisa dilihat dari dalam melakukan hal baik ke sesama makhluk, yaitu yang disebut al-ihsan. Orang beriman itu saat berbuat ihsan, maka dia akan memperoleh bagian yang lebih sempurna. Orang mukmin itu ringan memberikan kepada sesama makhluk karena dia hanya berharap wajah dari Allah. Kemudian yang ketiga, seorang mukmin itu dia akan bahagia ini bisa dicapai juga dengan dia sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat atau sibuk menuntut ilmu, menambah skillnya dia, dan dia hanya berharap pahala dari kebaikan yang dia lakukan ini. Yang keempat, memusatkan pikiran untuk melakukan pekerjaan hari ini. Tidak dihantui oleh pikiran-pikiran masa lalu atau kesedihan masa lalu. Artinya bahwa orang mukmin itu hendaknya menjadi manusia hari ini, mengerahkan sekuat tenaga, kesungguhan dia dalam memperbaiki hari ini dan waktunya saat ini. Kurang lebih begitu Ustadz. Tafadhol silakan di closing statement-nya Ustadz. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita amalkan, dan saya bisa simpulkan secara garis besar dari pembahasan sesi di
baik di materi awal, nanti juga di materi akhir, itu pada poin bahwa kita sebagai manusia fokuslah pada apa yang bisa kita kendalikan. Termasuk di dalamnya ya, kita hanya bisa mengendalikan hari ini, hari esok dan hari yang akan datang tidak bisa kita kendalikan, di luar kemampuan kita. Oleh karena itu seorang mukmin ya hendaklah dia fokus pada apa yang bisa dia perbaiki hari ini. Jangan sampai seorang mukmin melakukan apa yang akan disesali di masa yang akan datang. Jangan juga terlalu khawatir dengan masa yang akan datang, karena setiap masa punya takdirnya sendiri. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan di masa yang akan datang, tentu ada takdir-takdir yang lain yang akan kita lewati. Masa depan cukup disiapkan, tidak perlu dirisaukan. Demikian Allah taala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakallahu Ustaz untuk pencerahannya semua ini. Insya Allah ilmunya sangat bermanfaat untuk kami semua, dan insya Allah juga kami akan pelan-pelan mengamalkan apa yang sudah kami dapatkan hari ini. Sahabat-sahabat Arayan, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian kita siang ini. Semoga ilmu yang tadi menjadi barokah untuk kita semua, dan kita juga bisa mentransfer kembali ilmu yang kita dapat tadi tentang definisi bahagia menurut risalah Syekh kepada keluarga kita. Dan kami mohon maaf apabila banyak kekurangan pada kajian kami hari ini, dan kami juga terus memohon support dan dukungan dari sahabat-sahabat Arayan untuk berinfak ke rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Farah Rahmayanti. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.